tiga sektor yang selalu konsisten ya, sepanjang tahun 2020 dan juga kita melihatnya memasuki tahun 2021 ini adalah sektor ICT, agriculture, dan juga jasa kesehatan dan juga produk kesehatan. Itu juga kita bisa lihat angka inflasinya di sektor-sektor tersebut juga cukup baik gitu ya. Jadi menunjukkan pergerakan sektor yang cukup signifikan. Dan ini juga searah dengan tren mobilitas ini, di mana tren mobilitas di workplaces ya, di tempat-tempat kerja itu memang cenderung menurun, tapi di sisi yang lain ada peningkatan yang cukup signifikan di residential. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan aktivitas ekonomi sebenarnya switching saja gitu, tapi tidak ada perubahan ya mereka mengalami semacam switching strategi dari workplaces kemudian ke work from home. Tapi di sisi yang lain ini menghadirkan peluang-peluang seperti yang tadi saya sampaikan. ICT sectors ini tumbuh signifikan karena adanya permintaan yang cukup tinggi di daerah residentials. Dan ICT sectors ini apabila dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi penghubung antar sektor juga karena dia secara natural adalah semacam platform ya untuk sektor-sektor lain juga. Nah, dalam hal ini kita juga akan bisa melihat selain tiga sektor yang memang cukup konsisten sepanjang tahun 2020 dan juga awal tahun 2021 tadi ICT, pertanian dan juga sektor jasa kesehatan dan produk kesehatan, kita juga bisa melihat ada perkembangan yang menurut saya cukup baik ya di wilayah sektor pertambangan gitu ya, karena memang ada demand yang juga cukup tinggi dari China dan juga negara-negara lain yang sekarang juga sedang berusaha untuk menghindarkan diri dari resesi, terutama China factoring cukup signifikan. Yang kedua, selain pertambangan, saya juga melihat sektor transportasi ini juga seharusnya sudah mulai tumbuh positif ya, transportasi, pergudangan dan juga perdagangan ini juga seharusnya bisa tumbuh positif sepanjang kuartal 1 dan juga kuartal 2 tahun 2021. Oke, Bung Fitra, kalau kita lihat berkaca secara global, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 dan 4 juga sudah menunjukkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat, inflasi juga di Amerika Serikat seiring terjadi kenaikan juga, dan bisa dikatakan stimulus jumbo yang berada di Amerika Serikat 1,9 triliun US dollar sudah diketok palu oleh DPR, tinggal tunggu Senat. Anda melihat seberapa besar juga ini akan berdampak terhadap negara-negara emerging market, salah satunya Indonesia? Saya melihat ini akan sangat baik ya, karena 1,9 triliun US dollar itu sangat besar sekali. Bahkan kalau dilihat dari sisi output gap-nya, ini sebenarnya jauh lebih besar dari output gap yang terjadi di Amerika Serikat. Artinya ini suatu hal yang sangat besar, humongous, dan mungkin secara histori ini adalah yang salah satu yang terbesar ya, stimulus yang terbesar di dunia. Nah, efeknya apa? Efeknya pasti akan ada luncuran atau limpahan manfaat ke negara-negara berkembang, khususnya ketika para pelaku atau behavior dari investor di sana sekarang sudah cenderung menghindari risiko di jangka pendek. Kita bisa melihat bagaimana harga obligasi ya di berjangka tenor panjang gitu ya 10 itu sudah mengalami penyesuaian ya. Penyesuaiannya dalam arti sekarang sudah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya ya. Artinya suku bunganya meningkat. Ini sebenarnya adalah indikator bahwa mereka cenderung ingin mencari portofolio yang lain gitu ya. Jadi mereka sekarang lebih percaya diri untuk masuk ke emerging markets karena faktor risikonya itu mulai berkurang gitu ya. Meskipun saya belum akan melihat ini akan terjadi di awal tahun ya, karena memang mereka masih sangat inward looking. Tapi saya akan bisa melihat ya efeknya, mungkin kita akan bisa melihat impact langsungnya di kuartal kedua tahun 2021 atau paling lambat di kuartal ketiga tahun 2021. Yang jelas ini efeknya akan sangat baik sekali ya, seiring juga dengan proyeksi membaiknya ya angka infeksi dan juga angka pertumbuhan ekonomi di emerging markets. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.